Itu yang diartikan Trisula Weda itu. Nah, peduk ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila, tapi saya menceritakan sok bakal piye gitu loh. Makanya satu pertama tadi terjadinya perdamaian dunia itu tadi satu ada pergantian nama yang saya artikan Nuswantara tadi. Kedua pedomannya yaitu Trisula Weda yang saya jelaskan tadi. Ketiga itu adalah benderanya, lambang tuh. Terus yang keempat ajarannya itu ajaran kuno mas. Nah itu ada ajaran yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Hono Coroko dan Jimat Jimat Jamus Kalimo Sodo kan gitu. Nah ketiga nanti bendera juga ganti mas. Berubah juga mas? Iya. Kau lambang negara jadi kan selama ini jadi di Indonesia pernah mengalami kemakmuran ya mas, pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini, selama Mataram ke sini dan berdirinya Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Kalau ya rakyat kecil ya sama sekarang ya belum mas, belum mas. Belum. Kadang-kadang ya mas, ini misalkan ini sebuah kain ya, barat ini sebuah kain ya, kain ini dibikin bendera oleh suatu negara, kain ini menjadi sakral. Iya kan, bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang. Gara-gara dari keyakinan banyak orang jadi sakral, hanya sebuah lambang. Nah bendera Indonesia kan merah dan putih ya kan? Saya tadi nyeritake apa? Banyu putih saka ing bapa, banyu abang saka ing biyo. Banyu putih ngejo wantah manjing ing pangkonane ibu abang. Lah bendera Indonesia sing dipangku sing ndi? Abangnya apa putih? Kleru itu sungsang. Makanya kenapa alasan seperti itu? Dari secara naluri alam itu sangat berpengaruh mas. Kudune putih ini dhuwur, abange ning ngisor. Berarti selama ini yang dipakai Indonesia nah hal yang tidak disadari selama ini itu kadang-kadang itu hanya lambang negara loh ya. Seharusnya merahnya di bawah. Makanya Polandia itu bener. Polandia gak makmur negara. Dia walaupun hanya sebuah warna dan kain ya, itu pengaruh mas, karena menjadi lambang hanya sebatas kain, jika menjadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral. Ajaran ini akan diterapkan di peradaban baru. Itu nanti saya jelaskan ini. Nah, kita kembali pada setelah terjadinya bencana tadi. Kan orang dari 5% bisa jagat. Oke dewi wong Jawa. Jawa ras Jawa maksudku. Bukan Jawa kita. Asia Tenggara itu kan ras Jawa sih. India. Indonesia kan Indus. Nesus itu kan pulauan. Awalnya negara Indonesia ini bukan dari bahasa Sanskerta ning bahasa saka Yunani. Nah, makanya setelah terjadi bencana besar ini, yang saya lihat nama negara kita sudah bukan Indonesia lagi. Ini saya bukan menjat Indonesia yang sekarang, tapi saya melihat kejadian yang setelah bencana itu tadi. Nah, nama itu nanti diganti dengan Nuswantara. Kalau Nuswantara asli dari bahasa Sanskerta, karena
kemurnian Jawa iki bahasane nek bahasa Sanskerta to. Dibalekke meneh. Bahasane kan ngono. Indonesia kan bahasa Yunani Indus. Indus itu kan artinya India. Nesus itu kepulauan, bahasa Yunani dari kepulauan. Makanya kan dibilang India, kepulauan India. Jadi di India karo Jawa kan dadi siji. Dari Persia sampai ke Jawa itu kan dulu satu. Batasnya Persia. Malah nek dibilang Indus, jadi wong Indonesia ben ngomong gampang jadi Indo. Diganti unit ganti O jadi Indonesia. Nah, makanya besok itu diganti dengan Nuswantara. Nah, Nuswantara itu bahasa Sanskerta diambil dari kata Nuswa. Nuswa itu apa toh? Wilayah yang dihuni artinya. Artinya Nuswa itu dalam bahasa Sanskerta adalah wilayah yang dihuni. Yang bisa dihuni. Ya, terus Nuswantara diambil dari kata Sanskerta Antara. Berarti nek Antara ki ora ning pinggir to, Mas. Mesti ning tengah to. Iya to? Iya. Itu menjadi pusat dunia. Mas. Makanya besok negara Indonesia itu ketika berganti nama dengan Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia, pusat dari segala dunia. Mula jenenge Nuswantara. Tuh, itu bahasa dari kembali ke marwahnya. Secara psikologisnya, secara naluri alamnya, kan sekarang banyak orang menyebut Nuswantara daripada Indonesia. Apa Rat? Iya, benar. Iya kan? Iya. Sekarang banyak yang menyebut Nusantara daripada Indonesia, dan kita lebih nyaman menyebutnya Nusantara. Memang banyak yang Itu sudah naluri alam, Mas, yang menyentuh jiwa raga kita. Ini seakan-akan kok aku kabeh wong saiki munine do Nusantara. Itu sudah naluri alam. Wis kode alam wis nek iki lho sampeyan dadi jeneng Nusantara. Nah, ini berkaitan dengan pedoman, Mas. Iya. Ini bukan menjat yang sekarang ya. Aku membaca yang besok akan terjadi ya. Jadi pedoman itu bukan lagi menjadi Pancasila. Pancasila itu kan diambil dari kata Pancasula. Sula itu artinya dasar, panca itu 5. Iya. Iya kan? Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ki hamemayu hayuning bawono. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab hamemayu hayuning sasomo. Persatuan Indonesia hamemayu hayuning bangsa. Nah, terus sila keempat permusyawaratan perwakilan Yang bin oleh hikmat kebijaksanaan. Lah, kuwi kan hamemayu hayuning keluarga. Iya kan? Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hamemayu hayuning diri. Kan dibilang keadilan. Yang kita jelaskan tadi, yang aku jelaskan tadi kan menuju keadilan di dalam diri kita, membangun spiritualitas dalam diri kita. Akhirnya timbul keseimbangan, kedamaian, sifatnya adil, keadilan. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kan setiap umat atau setiap pribadi seseorang berarti hamemayu hayuning diri. Nah, karena di zaman besok ada pergantian nama di Indonesia ini menjadi Nuswantara, kan gak mungkin toh persatuan Nuswantara kan wagu. Jadi Nuswantara itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimpulkan satu bangsa, tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? Yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan negara wis ra duwe pemimpin, akhirnya gabung karo Nuswantara. Itu Mas. Jadi sudah tidak memakai hamemayu hayuning bangsa. Kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa. Nah, itu enggak, jadi satu Nusantara. Makanya persatuan hamemayu hayuning bangsa itu dihilangkan. Nah, terus
yang Hamemayu Hayuning keluarga, berarti kan memiliki keluarga netok. Nah itu sudah digabungkan menjadi satu di Hamemayu Hayuning Sasomo, kan gitu. Nah akhirnya dihilangkan yang sila keempat, tinggal 3 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal itu mas, tinggal 3. Diarani Hamemayu Hayuning Buwono, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning Dewi. Nah itu yang dinamakan pedoman Trisula. Jadi bukan Pancasula sekarang. Pancasila kan diambil Pancasula kalau bahasa Sanskertanya. Karena di Indonesia kan jadi Pancasila. Nah besok itu kembali menjadi pedoman yang namanya Trisula. Makanya di Bait Jayabaya itu diterangkan Trisula Widu. Pedoman yang berpedoman adalah Trisula. Jadi yang sila ketiga dan 4 dihilangkan mas, karena sudah tidak bersifat persatuan bangsa, tapi kita menyakup dunia itu adalah milik kita semua. Ora terpecah bangsa-bangsa enggak. Karena apa? Yang 2% kehilangan wong tua, kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak, akhirnya gabung karo Nusantara. Kenapa gabung Nusantara? Dan Nusantara itu kebak berkelimpahan harta, sugih, gemah ripah lo jinawi. Nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nusantara. Itu. Nah, ceritanya seperti itu. Ini mengupas yang isi-isi Bait Jayabaya, ada keterkaitan dari yang saya ceritakan, bencana dan terjadi perubahan nama, pergantian pedoman, ya kan? Ketemu Bait Jayabaya tadi mas. Mas berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Linus tentang Indonesia akan berubah nama menjadi Nuswantara ya. Iya. Intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan, mencakup Itu dari dunia mas. Iya. Iya. Jadi kalau kita melihat itu, apakah ini kalau kita klikkan dengan banyak orang yang mengatakan mas, bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Iya. Betul mas? Iya betul. Karena kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencakup seluruh dunia, itu kita flashback ke zaman Majapahit dulu. Iya. Majapahit kan bisa sampai ke. Jadi intinya satu untuk semua mas. Itu makanya bilang Nuswa. Nuswa kan artinya Nuswa antara. Nuswa artinya tempat yang dihuni. Antara tuh berarti orang yang pinggir, orang yang pojok ning tengah. Berarti intinya artinya itu secara filosofinya itu adalah pancer, jadi pusat. Ngono loh mas. Tapi untuk istilah Wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini. Makanya diarani Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia. Itu kuwi maksudnya mas. Ya gitu. Karena istilah Nuswantara sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya mas ya. Ya sudah lama. Itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Kenyataan seperti itu. Itu wis naluri alam mas. Sekarang kan banyak nyebut Nusantara daripada Indonesia. Jadi kalau kita masuki zaman itu mas, zaman intinya kan kembali ke kerajaan. Iya. Nggak ada istilah yang namanya presiden aja, tetap ratu gitu. Ratu, raja. Raja. Iya raja. Nanti itu. Jadi terbongkar dari apa yang dibilang adalah yang Jayabaya itu maksudnya mas. Trisula Widu itu pedoman dan itu menjadi gambaran jagat. Nanti saya ceritakan di Hono Coroko ya soal ini. Jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada 3, penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyempurna.
Itu Hamemayu hayuning bawana, hamemayu hayuning sasomu, hamemayu hayuning diri. Makane hamemayu hayuning bawana ki pencipta. Iya Mas. Sang Maha Pencipta jagat. Ya ta bawana. Hamemayu hayuning sasomo, keadilan. Jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi, hamemayu hayuning sasomo, pemelihara itu yang sifatnya Wisnu. Ya kan? Nah, hamemayu hayuning diri itu kan yang gini toh Mas. Ya. Diri ini dewi ini. Bagian tubuh jenengan sing paling sing ditutupi napa? Harga diri di sini kan. Harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita. Itu artinya Brahma, Wisnu, Siwa. Cipta, rasa, jiwa. Cipta, rasa lan karso. Karso itu kan simbol itu tadi. Hamemayu hayuning bawana, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning diri. Itu kuncinya di situ Mas. Itu yang diartikan Trisula Weda itu. Nah, peduk ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila, saya menceritakan sok bakal piye gitu Mas. Ini pasti Mas yang terjadi. Nah, itu pasti. Ini kan sudah diceritakan di bait kan. Saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari panca indera ketujuh tadi. Terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika. Gunane otak kan digunakan mikir nalar kan, mikir rasional kan. Jadi orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditompong secara irasional, tapi tidak bisa mengerasionalkan kan gitu. Makanya yaitu tadi pertama akan berganti dengan namanya itu tadi. Kedua pedoman. Nah, ketiga nanti bendera juga ganti Mas. Dirubah juga Mas. Iya. Kau lambang negara juga. Jadi kan selama ini jadi di Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Ya Mas. Pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini, selamar Mataram ke sini dan berdirinya Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Ya, kalau rakyat kecil ya sama sekarang ya belum Mas, belum Mas. Belum. Kadang-kadang ya Mas. Ini misalkan ini sebuah kain ya. Barat ini sebuah kain ya. Kain ini dibikin bendera oleh suatu negara. Kain ini menjadi sakral. Iya kan? Bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang. Gara-gara dari keyakinan banyak orang jadi sakral, hanya sebuah lambang. Nah, bendera Indonesia kan merah dan putih. Ya, saya tadi nyeritake apa? Banyu putih saka ing bapa, banyu abang saka ing biyung. Banyu putih ngejo wantah manjing ing pangkonane ibu abang. Lah bendera Indonesia sing dipangku sing ndi Mas? Abangnya apa putih? Abang. Kleru itu sungsang Mas. Makanya kenapa alasannya seperti itu? Dari secara naluri alam itu sangat berpengaruh Mas. Kudune putih ini dhuwur abange ning ngisor. Berarti selama ini yang dipakai Indonesia Nah, ya? hal yang tidak disadari selama ini itu. Kadang-kadang itu hanya lambang negara loh ya. Yang merah itu di bawah. Seharusnya merahnya di bawah. Makanya Polandia itu bener. Polandia tak makmur negara nih. Dia walaupun hanya sebuah warna dan kain loh ya. Itu pengaruh Mas, karena menjadi lambang hanya sebatas kain, jika menjadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral. Nah ini Mas, kalau misalkan ini kan benderanya kan merah putih. Kalau nanti sudah zaman kembali ke itu nanti benderanya isinya adalah yang saya ceritakan awal tadi. Isinya
bumi ki enek kehidupan iki mergo enek apa Mas? Hasta Broto. Enek jagat urip iki. Karena ini menyangkut dunia Mas. Hasta Broto. Hasta iki mulak Kartika, Candra, Surya, iya kan? Maruta, Dahana, Bumi, Tirta, Bayu. Ngono, angkasa itu. Dunia ini kan bumi ini ada kehidupan nak mergo ana hasta broto itu. Hasta lak 8, broto iki laku. Jadi pergerakan aktivitas dari 8 unsur alam itu akhirnya ning bumi iki enek kehidupan ini mergo kuwi kan. Karena saling melengkapi itu mau. Nah, bisa jadi besok negaranya itu dicantumkan dari 8 hasta itu tadi. Angkasa, Surya, Lintang atau Kartika, Candra, Banyu ki tirta. Terus Dahana ki api, bumi, tanah. Angin ini maruta. Kira-kira masih lama Bang? Yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik. Dengan geomagnetik itu mengakibatkan tsunami besar-besaran dunia. Bertsunami, pecahnya kutub es yang akhirnya menyebabkan global warming. Kemungkinan bisa 3 tahun. Akhirnya banyak orang mati kelaparan. Tapi orang Jawa beruntung karena berkelimpahan air. Kan gitu. Masih tertolong. Walaupun yo gak jane yo kaliren Mas. Tapi setidaknya jek enek gitu loh. Ora banget mula diarani Jawa kari separo. Yo mergone jek kelimpahan banyu keh kan ngono. Terus baru perubahan siklus itu mengakibatkan terjadinya virus itu apa tuh anak virus kuwi? Itu sebenarnya itu untuk penyesuaian diri dengan kondisi alam yang baru. Benak dewi luwih tahan. Bagi yang nggak tahan ya wis. Kan gitu. Kan namanya yang penyaringan alam itu kan ini kan menyisihkan lawan, menyisakan yang bertahan. Berarti sing digoleki sing bertahan. Gitu loh. Makanya kan ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual. Jangan sampai salah kita memahami spiritual. Spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan goib, planet dan sebagainya. Tapi spiritual itu membangunkan potensi dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawiji dengan sukmo. Akhirnya ketemu yang namanya jati diri. Nah itu loh Mas. Itu arti untuk mana jati diri kan otomatis nyawiji karo alam. Tuh makanya kan artinya biar selamat yaitu kita harus bisa nyawiji dengan alam semesta itu. Nah ada satu lagi tadi kan saya singgung masalah nama negara ya, kedua pedoman, terus bendera. Ya ini yang berikutnya adalah ajaran yang pada intinya ajaran kasih, tapi kasih itu bagian dari itu kan gitu. Nah itu ada ajaran yang namanya Sastra Jendra Hayuningrat, Hono Coroko, dan Jimat Jimat Jamus Kalimosodo kan gitu. Nah Sastra Jendra Hayuningrat, sastra itu kan sebuah ibarat kitab ya, itu tentang pengetahuan hidup yang ditumbuhkan dari olah spiritual seseorang, akhirnya ditulislah dalam bentuk sastra. Jadi ini ilmu kuno. Jendra iki artinya raja. Raja iki yang diarani pangeran, sang maha pencipta. Kan gitu. Hayuningrat, Sastra Jendra Hayuningrat itu artinya Hamemayu Hayuning Bawono. Nah yang saya jelaskan tadi dengan Hamemayu Hayuning Bawono kita menemukan kedamaian. Diarani kita di saat itulah kita akan menemukan jati diri dan akhirnya menemukan atau manunggal dengan Gusti sing diarani ilmu
manunggaling kawula lan Gusti. Nah itu, ini saya penjelaskan soal pengenalan sastra Jendro itu sebenarnya itu. Dan saya jelaskan yang dari sebelum-sebelumnya itu adalah sastra Jendro Hayuningrat. Itu yang saya jelaskan sebelumnya itu termasuk pengertian dari sastra Jendro Hayuningrat itu seperti itu. Nah, kedua Hono Coroko. Hono iki lak ono, Mas. Itu kan saya mengambil kan banyak orang pengertian ho ki artine no artine itu memang ilmu otak-atik gathuk. Iya. Saya mengambil secara kuno wae. Digawe gampangan dijelaskan dengan metode sekarang. Tapi yo itu maknanya seperti itu. Hono itu ono. Jadi anane ono saka ora ono akhirnya wujud dadi ono. Iya toh Mas? Iya. Coroko cipta rasa lan karsa bali meneh Brahma Wisnu Siwa penciptaan pemelihara peleburan cipta rasa karsa itu adalah Trimurti yaitu sifat Tuhan yang terbagi menjadi tiga yang sebenarnya adalah tunggal. Itu sifat kesemestaan. Nah makanya Trimurti ini dimanifestasi dalam wujud bentuk dewa adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Itu sifat-sifatnya. Jadi di ngomong gue iki Brambang, iki Lombok, iki Uyah, iki Moto, sego tak dadekke dadi sego goreng. Ibaratnya kan ngono. Nah, jadi kaya racikan sudah menjadi sifat dari kesemestaan itu tiga tadi, terjadinya kehidupan. Nah, Hono ada Coroko Ciptoran Karso. Nah, Doto ki artine iki bahasa Sanskerta iki menyala, urip. Dengan adanya ono terus terjadi sifat Trimurti itu tadi Cipta Rasa lan Karsa terbentuklah urip titah menungso diarani Adam lan Hawa iki mau. Nah, terus Sawala itu artinya apa? Melanggar. Iya toh, ono titah melanggar. Adam Hawa kan akhirnya melanggar. Akhirnya menjadi suatu penderitaan. Iya kan? Benar. Nah, penderitaan itu harus menuju sampai kesempurnaannya apa? Yaitu tadi harus memahami tentang ilmu sastra Jendro Hayuningrat. Iya. Itu. Nah, untuk mudah kalau sudah memahami ilmu sastra Jendro Hayuningrat, akhirnya podo joyonya, podo ki adil. Semua pada, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada perselisihan, nggak ada yang rumangsa pinter, rumangsa bener, rumangsa suci, orang rumangsa semuci suci. Semua adil, nggak ada pandang derajat kaya miskin, semua adil. Itu yang namanya podo. Adil itu seperti itu, Mas. Yo adil ning marang sasama, adil ning jagat alit, yo adil ning jagat gede. Itu podo joyonya. Nek wis iso adil, terciptalah kedamaian. Kejayaan itu ada di kedamaian itu sendiri. Makanya dia namakan zaman pencerahan, zaman keadilan. Ya, zaman penuh dengan kedamaian yang diarani zaman Asmara Tara. Asmara kan kasih. Toro kan sifatnya yang wilayah yang sangat luas, global ya, universal. Tuh, makanya Nuswantara itu pula meluas juga sifatnya. Jadi orang mengguri di Indonesia tok, di dunia Mas. Semesta ya. Diarani makanya diarani mercusuar bumi. Tuh. Kan padha jayanya wis to, adil karo kejayaan. Moga botongo, mo karo go, sukma karo raga. Mo ki sukma iki kan sukma langgeng nyawi. Nek ning Indonesia dadi sukma jati. Nah, ketemu karo raga. Nek iso hamemayu hayuning bawana ki mau. Yen iso nyawiji. Itu mlebune kamuksan, Mas. Kasampurnan. Bali meneh sangkan paraning dumadi. Mula diarani puncak terakhir itu adalah hasil terakhir ada Siwa. Siwa ki Bathara Guru ki dewa sing iso ngunggahke titah ning alam kasuwargan, alam kasampurnan, alam langgeng. Kan ngono. Bathanga iya sifate dadi batang nen
iki ora iso dadi sawiji. Ragane mung trima dadi batang. Sukma tetep balik. Ning ragane dadi batang. Di awal pembicaraan yang tidak bisa moksa tadi ya. Ning nek iso nyawiji iki moksa. Itu ngilmu sastra Jendra Hayunirat atau ngilmu sangkan paraning dumadi di situ. Berangkat dari sumber kembali ke sumbernya. Jadi sing balik ki ora munggur sukmane tok. Sak jiwa lan ragane. Berarti di sini sangat jelas sekali bahwa Hono Coroko sampai selesai itu memang itu step-step kehidupan yang ada di dunia ini ya. Tadi ya ilmu sangkan paraning dumadi itu ya sastra Jendra Hayunirat. Pengertiannya yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi itu kan masuk sastra Jendra Hayunirat asini. Iya. Terus Hono Coroko itu ya padha wae ilmu sangkan paraning dumadi. Iya toh. Yang terakhir Jamus Kalima Sada. Jamus Kalima Sada. Nah. Apa itu, Mas? Itu ya bahasa Sanskerta, Mas. Neng banyakan orang mengartikan apa kalimat syahadat kan ngono. Bukan. Mung lak otak-atik gathuk. Iya. Emang kata kalimat dahulu ada. Kata kalimat itu dulu kosakata kalimat dulu ada nggak? Nggak ada. Kan berarti kan otak-atik gathuk. Iya. Iya kan? Itulah susahnya kalau orang hanya memahami irasional, tidak memahami secara rasional. Itu loh fungsinya spiritual sampai mencapai tingkatan yang indera ketujuh, Mas. Jadi jimat itu kan suatu pusaka yang utama ya, yang diutamakan. Jamus itu artinya manfaat. Itu bahasa Sanskerta. Jamus itu artinya manfaat. Dari bahasa Sanskerta. Iya, kalimo itu kan 5. Saya gambarkan. Nah, sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer. Itu makanya kan dipegang karo Pandhawa. Pancere sapa Puntadewa, getih putih. Makanya diarani getih putih ya sukma langgeng midhut dadi sukma jati iki, Mas. Lah nyawiji manjing ana ning raga. Raga iku sifate Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Kalima, Sada. Penegak. Jadi sifatnya menuju ketunggalan ke Maha Esa. Jadi jimat itu makanya kan pusaka yang diutamakan ya. Jamus manfaat. Jadi suatu jimat atau kitab yang bermanfaat untuk manunggaling kalolan Gusti. Padha meneh artine padha lho, ingin musangkan paraning dumadi to, Mas. Nah, itu. Mohon maaf, Mas. Ini soal Hono Coroko. Itu memang sudah didesain sama Tuhan ya berarti ya, Hono Coroko. Itu hasil olah batin para leluhur kita dahulu. Bukan dari Tuhan, tapi dari para leluhur. Kan Tuhan itu kan gini. Kita mengolah batin tadi yang melakukan olah batin. Nah, akhirnya kita menemukan suatu kayak aku ngomong ini kan hasil semua dari Tuhan. Dan kita bagaimana kita menyerapkan kan lain-lain. Mungkin leluhur dulu cara menyampaikan dengan membuat jimat Kalima Sada, apa Hono Coroko kayak gitu. Akhirnya terciptalah sebuah sastra. Gitu loh. Diarani wahyu ya kuwi. Wahyu yang terungkapkan dalam bentuk sastra atau kitab. Tuh. Dan itu makanya satu pertama tadi terjadinya perdamaian dunia itu tadi satu ada pergantian nama yang saya artikan Nusantara tadi. Kedua pedomannya yaitu Trisula Weda yang saya jelaskan tadi. Ketiga itu adalah benderanya lambang tuh. Terus yang keempat ajarannya itu ajaran kuno, Mas. Jadi saya ini sifatnya itu merangkum dari ilmu-ilmu leluhur kuno, saya terapkan dalam metode sekarang biar mudah diterima. Jadi wong ki nek ngrungokke iki jenengan sing tak mudeng to, sing tak critakake lak ya paham to. Lah makanya itu kan mudah diterima artinya. Itu metode yang jadi kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kalau kita menerapkan
seperti metode lama ya nggak sesuai dengan orang sekarang, akhirnya orang sulit memahami, akhirnya gagal paham juga kan. Ini yang saya tangkap ini Mas, termasuk nanti ada perubahan nama ya di era yang akan datang, nama negara dan lain sebagainya. Itu kira-kira masyarakat yang sudah apa ya, kalau di negara kita khususnya Indonesia itu bisa menerima nggak ketika nanti diajak beralih seumpama pindah nama dan lain sebagainya itu? Nah nanti kan gini toh Mas, karena ya tadi loh Jawa kari separo, Oh ya, kembali Cina lagi Longgar ya judu kan nanti Pak Bu, akhirnya gabung. Lah sak dunya ki sing makmur Jawa Nusantara. intinya mereka jadi yatim piatu ya. Lah iya, kan ning kene kan lak subur loh Mas. Ya, ya. Nanti besok itu jangan heran kalau bisa menangi zaman besok itu banyak orang dari negeri sana berdatangan ke Nusantara karena dia butuh pengayoman gitu Mas. Makanya itulah nanti Nusantara yang akan menjadi mercusuar di dunia itu jelentrai kayak gitu. Berarti kata-kata Indonesia nanti menjadi mercusuar dunia itu bukan hal yang mustahil ya Mas? Nah ini kan saya jelaskan secara logika, bukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan secara nalar kan, tapi kan benar-benar bisa dirasionalkan. Dicerna secara umum ya. Jadi proses terjadinya alam bagaimana, Iya, iya. terus sampai terjadinya koyo perubahan-perubahan ini kan rasional kan seperti itu. Jadi dari pemahaman sejarah, jadi mengaku dari kecil sejak TK itu sudah nonton wayang ya. Jadi dari pemahaman, jadi makanya wayang itu dudu mung nononan itu tuntunan Mas sebenarnya. Makanya wayang itu kan ayang-ayang. Lebih becik kan nontonnya saka buri kelir itu. Iya. Ayang-ayang itu gambaran hidup. Mulai diarani ayang-ayang iki jatine diri itu ya bayangannya diri. Sebuah gambaran hidup yang kita jalani ada di situ semua. Makanya Semacam pembawa pesan gitu ya. jadi ini pencampuran ilmiah dengan sejarah ya. Campur aduk. Nah, kita lebih menyampaikan itu wong ora bingung maksudnya apa kan gitu. Kita memerangi sifat angkara murka itu tadi. Untuk apa? Untuk membangun kejayaan. Kejayaan itu bersifatnya apa? Kedamaian. Lah kedamaian itu apa? Kasih. Iya kan? Kalau kita mempunyai jiwa kasih, wis toh. Kita nggak ada sifat angkara murka, nggak ada sifat batil, eneimu kedamaian. Itu yang akan dimurnikan alam. Mulai diarani cokro manggilingan iki dienggo nyuda menungso penyaringan. Ben supaya keri ana ing sak selaning untu garu. Lah nek jek duwe sifat angkara murka wina ya wis. Ini saya kisahkan Baratayuda iki sumbernya apa to Mas? Kok iso dadi terjadi ning nggon wayang itu? Iya. Sumbernya apa? Ini perlu diwedar ya. Hah? Perlu diwedar. Lah sumbernya Baratayuda iki lak gara-gara wong loro to. Iya. Durna karo Sengkuni. Coba nek arek kuwi. Pandhawa karo Kurawa ki rukun Mas.